Pasukan pertahanan Israel resmi mundur dari perbatasan Rafah yang menghubungkan Gaza dan Mesir pada Jumat 31 Januari 2025. Hal itu sesuai perjanjian gencatan senjata fase pertama. Seusai penarikan pasukan Israel, wilayah Rafah diserahkan kepada pasukan internasional dari Uni Eropa. Sekira 100 petugas perbatasan Uni Eropa akan mengatur keamanan di wilayah Rafah. Pasalnya untuk mendukung gencatan senjata dan kerjasama antara Israel dan otoritas Palestina. Mengutip Tribun News, warga Palestina dari otoritas Palestina di Ramallah akan mengelola perlintasan tersebut dari sisi Gaza. Sementara Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengonfirmasi misi Uni Eropa yang dikerahkan untuk mendukung pembukaan perbatasan. Selain itu, Kementerian Kesehatan Palestina juga mengonfirmasi pengawasan pasukan Uni Eropa di wilayah Rafah. Dikabarkan pembukaan kembali perbatasan Rafah dilakukan setelah 9 bulan wilayah itu ditutup total. Perbatasan dibuka mulai Sabtu 1 Februari 2025 hingga mempermudah pengungsi Gaza yang sakit kronis untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit Mesir. Adapun penyeberangan Rafah juga digunakan untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Seorang sandera wanita kewarganegaraan ganda Israel Inggris bernama Emily Damari akhirnya dibebaskan oleh militer Hamas. Ia mengungkapkan dirinya sempat ditahan di fasilitas milik Perserikatan Bangsa-Bangsa di Gaza. Dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Inggris, Damari mengatakan dirinya ditahan di lokasi milik UNRWA, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina. Mengutip Kompas.com, sandera itu dibebaskan pada Januari 2025 dalam kesepakatan pertukaran sandera antara Israel dan juga Hamas. Selama di sandera, Damari mengaku tidak diberi perawatan medis meski mengalami luka tembak di tangan dan kaki. Sementara UNRWA menyebut tuduhan itu sangat serius dan menyerukan penyelidikan independen. Adapun Israel sebelumnya menuding staf UNRWA terlibat dalam perang antara Israel dan juga Hamas. Media Israel menyatakan fasilitas PBB digunakan oleh Hamas. Selain itu, pemerintah Israel berencana melarang UNRWA untuk beroperasi di wilayah Gaza. Sementara itu, Direktur Komunikasi UNRWA mengonfirmasi banyak fasilitasnya berubah menjadi tempat pelindungan selama perang. Lebih lanjut, juru bicara Downing Street mendukung penyelidikan terhadap penggunaan fasilitas PBB oleh kelompok bersenjata. Pemimpin Ansarullah Yaman Sayyid Abdul Malik Al-Houthi memuji ketangguhan Brigadir Al-Qassam sayap militer Hamas. Ia mengaitkan ketangguhan Hamas dengan dedikasi kepala staf yang terbunuh Muhammad Deif. Al-Houthi menyampaikan bela sungkawa kepada Hamas dan rakyat Palestina dalam pidatonya pada Minggu 2 Februari 2025. Mengutip Al-Mayadin, Deif dikenal sebagai pemimpin teladan dengan iman dan semangat juang yang tinggi. Al-Houthi juga menekankan dukungan kuat rakyat Yaman terhadap perjuangan Palestina. Ia mengecam pendudukan Israel di Gaza dan menyoroti kegigihan warga Palestina yang menggagalkan tujuan Israel. Selain itu, Al-Houthi memperingatkan ambisi Israel melampaui Gaza. Pasalnya, pasukan Israel berupaya mencaplok tepi barat dan menyerang Masjid Al-Aqsa di Palestina. Ia juga memuji tekad rakyat Lebanon dalam konflik perbatasan dan kesiapan Ansarullah untuk melanjutkan eskalasi militer. Sementara itu, Al-Houthi juga menegaskan peran perlawanan Palestina, Hizbullah, dan Iran dalam melawan agresi Israel. Kamera Al-Mayadin menjadi sasaran tembakan pasukan Israel di pintu masuk utara Yarun, Lebanon Selatan. Beruntung tak ada korban jiwa di antara kru yang sedang meliput perlawanan masyarakat setempat. Dilaporkan pasukan Israel melepaskan tembakan untuk mencegah warga berkumpul di kota tersebut. Serangan itu terjadi saat tim Al-Mayadin meliput upaya memaksa pasukan pendudukan Israel mundur dari Lebanon. Ketua Serikat Foto Jurnalis Lebanon, Ali Alus, mengutuk serangan tersebut. Ia menyebut serangan itu sebagai tindakan kriminal dan upaya menekan suara perlawanan. Sebagai informasi, pasukan Israel sebelumnya telah menargetkan media Al-Mayadin di berbagai lokasi. Adapun serangan Israel di wilayah Hasbaya menewaskan jurnalis foto Ghassan Najjar dan teknisi Muhammad Reda pada 25 Oktober 2024 silam. Sementara serangan di wilayah Tair Harfah menyebabkan tewasnya 3 jurnalis Al-Mayadin. Tim Al-Mayadin di Palestina juga menghadapi berbagai serangan dari pasukan pendudukan Israel. Mantan sandera Israel Kat Siegel memuji perlakuan baik dari pejuang perlawanan Palestina Hamas.
Diketahui Siegel merupakan warga negara ganda Amerika Serikat dan Israel, termasuk diantaranya 3 tawanan yang dibebaskan pada Sabtu 1 Februari 2025. Sebelum dibebaskan, ia merekam pesan terima kasih kepada Brigadir Al-Qassam sayap bersenjata Hamas. Dalam video tersebut, Siegel menyatakan bahwa kebutuhannya dipenuhi termasuk makanan, obat-obatan, dan perawatan kesehatan. Ia juga mengungkapkan bahwa makanan yang disediakan disesuaikan dengan kondisi kesehatannya. Adapun tawanan Israel tertua, Gadi Moses, juga dibebaskan seusai 482 hari ditahan di jalur Gaza. Moses menyampaikan kepada keluarganya bahwa ia diperlakukan dengan hormat selama di jalur Gaza. Ia juga hidup dalam kondisi yang sama dengan para penjaganya. Sementara itu, seorang tawanan Israel lainnya juga mengungkapkan bagaimana para pejuang Hamas melindunginya dari serangan udara Israel. Lebih lanjut, Hamas mengklaim militer Israel sengaja menargetkan lokasi para tawanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.